Triwahyu sudah, Mbak. Triwahyu Ningsi sudah. Ya, udah bisa itu. Oh, udah. Muncul logo recording. Stop recording aja dulu. Apa namanya? Pause recording aja. Mbak Serlin, aku mau tes, Bang. Bisa nggak? Mbak Rahma, batch 3 ya? Oke, sebentar. Oke, coba cek record. Bisa, udah aman, sudah muncul anunya. Sudah ya? Bisa ya? Iya, bisa. Oke, ini aku pause saja ya. Iya, pause. Aku. Siapa? Halo, Selfie. Iya, Miss. Oke. Salam. Iya, Miss. Hujan deras banget. Semoga sinyalnya nggak. Oke, Selfie. Selamat atas kelahiran babynya. Udah berapa bulan umurnya? 2 bulan, Miss. Wow. Agak serem ya, PPG-an sambil punya baby ya. Iya, Miss. Begitulah. Ya. Oke, Selfie. 10 menit aja presentasinya ya. Baik, Miss. Oke, ya silahkan. Ini 34, berarti 10, 44. 14, 44 selesai presentasi. Oke, silakan. Oke, izin ini ya, Miss, share screen. Apakah ini terlihat, Miss? Ibu? Iya, udah. Iya, sudah, Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Yuni Utami Asi. Selamat siang, Ibu Sri Wulandari. Terima kasih telah menyempatkan hadir untuk ujian seminar profesi guru pada siang ini. Oke, baik. Perkenalkan Ibu. Mungkin kalau Miss Yuni udah kenal ya, Ibu Sri Wulandari. Perkenalkan Bu, nama saya Selvi Oktaviana dari Rumpun Bahasa dan Sastra. Baik, Ibu, langsung saja. Pada seminar kali ini saya memilih mata kuliah Filosofi Pendidikan. Filosofi pendidikan ini saya awali dengan quotes, yaitu pendidikan lahir bukan karena sembarang alasan, melainkan karena filosofi yang mendalam. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan review pengalaman belajar saya. Pada mata kuliah filosofi pendidikan ini ada 5 topik yang dipelajari. Topik pertama yaitu terkait perjalanan pendidikan Indonesia, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik 3, identitas manusia Indonesia. Topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Dan topik yang kelima, telaah praktik baik yang memerdekakan peserta didik. Nah, Ibu, ini adalah 5 topik ini adalah muara pemikiran dari Bapak Pendidikan Indonesia kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Alasan saya mengapa memilih mata kuliah ini sebagai bahan untuk direfleksikan, yang pertama karena pendekatan pembelajaran selama perkuliahan. Dalam pendekatan pembelajaran, yang pertama saya dituntut untuk berpartisipasi aktif, baik dalam kelompok secara teknis maupun memberikan sumbangsi pemikiran tentang topik yang akan dibahas. Kemudian pada mata kuliah ini saya belajar tentang media pembelajaran yang variatif. Contoh misalnya menggunakan mind mapping, kertas plano, direct presentation, dan juga berbagai jenis media pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang ketiga, alasannya pada mata kuliah ini saya dituntut untuk lebih kreatif dalam hal kesinambungan, memikirkan kesinambungan atau correlation antara topik yang dipelajari dengan hasil produk yang dihasilkan. Ya. Kemudian yang keempat,
pada pendekatan ini, mata kuliah ini saya dituntut untuk menghasilkan tulisan-tulisan refleksi yang mengarah pada argumentasi kritis, ya. Nah, ini adalah dokumentasi pengalaman belajar saya selama mengikuti perkuliahan filosofi pendidikan. Di sini ada mind mapping, menggunakan kertas pano, diskusi kelompok, kemudian ada direct presentation. Nah, kenapa saya bilang direct presentation? Karena pada mata kuliah ini menempuh waktu sekitar 3 jam lamanya, sehingga selama 3 jam itu menuntut kami sebagai mahasiswa untuk aktif, kemudian berkolaborasi dalam kelompok, sehingga ketika ada topik pembelajaran yang dibahas, maka akan dipresentasikan secara langsung di selama 3 jam tersebut. Nah, ini adalah video presentasi. Nah, ini menunjukkan bahwa pada mata kuliah ini tidak ada kendala atau tantangan, meskipun mungkin dari dosen pengampu mata kuliah tidak bisa hadir, tetap melakukan presentasi sebagaimana biasanya. Nah, ini adalah dokumentasi tulisan argumentasi kritis yang dilakukan secara langsung di dalam kelas pada waktu itu, pada pertemuan pertama, kayak gitu. Nah, ini adalah dokumentasi ketika di kelas. Kemudian selanjutnya alasan saya adalah pada mata kuliah ini saya terlatih menggunakan media publikasi, yaitu seperti Google Drive, YouTube, dan website WordPress. Nah, ini adalah bukti-bukti yang saya tampilkan, mempublikasikan hasil tugas-tugas melalui YouTube, kemudian melalui website WordPress. Nah, selanjutnya alasan saya adalah mengapa? Karena kurikulum Merdeka Buah Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tahun 1922. Nah, di sini saya setelah mempelajari mata kuliah filosofi pendidikan, saya baru mengetahui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara adalah buah pemikiran dari kurikulum Merdeka yang saat ini dicanangkan untuk diimplementasikan di satuan pendidikan. Nah, ini membuat pengetahuan yang bermakna bagi saya secara pribadi. Kemudian, saya merefleksikan pengalaman belajar saya. Ada 2 topik yang penting untuk dipelajari terkhusus kita sebagai guru. Yang pertama di topik 3 yaitu terkait identitas manusia Indonesia. Kemudian yang topik 4 terkait Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Baik, alasan kenapa identitas manusia Indonesia itu menjadi penting untuk dipelajari. Yang pertama, tentunya kita mengetahui bahwa identitas manusia Indonesia ini terkenal dengan ramah, gotong royong, saling menolong. Nah, inilah yang menjadi filosofi semboyan Ki Hajar Dewantara yang sudah familiar, yang kita sudah familiar, yaitu Ing Ngarsa Sang Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Nah, disinilah kenapa kita sebagai guru penting mengetahui identitas manusia Indonesia. Bagaimana kita penting mengetahui identitas karakteristik peserta didik yang kita ajarkan. Sehingga peserta didik tersebut akan mendapatkan hasil atau praktek-praktek mengajar yang kita lakukan itu bisa menjadi manusia yang memanusiakan manusia sesuai kodrat zaman dan kodrat alam peserta didik yang kita ajarkan. Kemudian alasan yang kedua yaitu kita mengetahui bahwa latar belakang sosial budaya di berbagai daerah berbeda-beda tentunya. Contoh misalnya di sini saya kasih contoh ketika orang tua yang tidak menerima anaknya tidak dinaikkan kelas karena nilainya atau mungkin karena perilaku anaknya yang buruk sehingga memicu perkelahian antar suku ataupun etnis. Nah, inilah sebagai guru sebagai tantangan besar bagi pendidikan khususnya di daerah khusus yang terpencil untuk bisa mengkontekstualkan nilai budaya yang dianut sebelumnya dengan konsep pendidikan nasional. Ketika ada kasus seperti ini, maka kemampuan intrapersonal seorang guru harus ditunjukkan pada kasus-kasus ini. Nah, selanjutnya topik yang penting untuk dipelajari juga yaitu bagaimana Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Tentunya di segala aspek kehidupan juga
Pancasila adalah sebagai landasan pendidikan atau landasan bagaimana aspek-aspek kehidupan itu bergerak, terkhusus aspek pendidikan. Nah, baru-baru ini kita dikenalkan dengan profil pelajar Pancasila atau biasa dikenal dengan P5 di sekolah. Maka ini adalah sebagai perwujudan manusia Indonesia yang kuat dengan nilai luhur budaya. Nah, kenapa topik ini menjadi penting? Karena dengan maraknya teknologi seperti sekarang, melunturkan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, sebagai seorang guru, penting untuk melewati proses pendidikan peserta didik sesuai kodratnya dengan tidak melupakan nilai leluhur yang ada di Indonesia tersebut. Nah, dari dua topik pembelajaran yang saya anggap penting ini adalah mengimplementasikan case study atau problem based, sehingga dari masalah-masalah yang terjadi di masyarakat tentang fenomena lunturnya nilai-nilai Pancasila itu akan membuat kita sadar kembali sebagai guru bahwa banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang membuatkan lunturnya nilai-nilai Pancasila. Sehingga apa yang dilakukan guru adalah menguatkan entitas dan identitas sebagai bangsa Indonesia yang tentunya yang berbeda dengan bangsa lainnya. Nah, di sini saya tampilkan artefak pembelajaran, pekerjaan individu dan juga kelompok. Ini adalah artefak pekerjaan individu pada demonstrasi kontekstual topik 2, membuat infografis. Nah, ini terkait strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Kemudian selanjutnya saya membuat infografis juga. Selfie? Ya, Bu. 1 menit lagi ya. Oke. Ini komik bergambar, ya, komik bergambar terkait relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Nah, ini bisa dilihat. Sebentar, masih loading. Nah, pada artefak kelompok, saya juga membuat slide presentasi bersama teman-teman lainnya terkait identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai luhur. Nah, di sini bisa dilihat. Kemudian implementasi di dalam kelas atau good practice di dalam kelas yang saya ajarkan, saya dari mata kuliah filosofi pendidikan ini saya mengajarkan kepada peserta didik untuk terbiasa berdiskusi di dalam kelompok, berani menyampaikan pendapat, kemudian memberikan ruang refleksi pembelajaran di setiap akhir pembelajaran, kemudian memanfaatkan sosial media dalam pengumpulan tugas. Nah, itulah yang saya lakukan di dalam kelas saya mengajar. Kemudian, desain inovasi pembelajaran yang saya ingin lakukan, yaitu karena saya pendidikan bahasa Inggris, saya ingin menerapkan word wall and vocabulary saving books. Jadi ini adalah media pembelajaran bahasa Inggris yang bisa kita tempel di dalam kelas. Terlebih kalau misalnya kita menjadi wali kelas. Di setiap kelas kita bisa tempel bagaimana misalnya kita memanfaatkan media seperti karton, kemudian menuliskan kosakata baru setiap harinya. Kemudian dari vocabulary saving books itu kita bisa menuliskan kosakata beserta artinya, kemudian dia termasuk kosakata apa? Apakah adjektif, apakah adverb? Kemudian kita bisa mengarahkan peserta didik untuk menuliskan kalimat yang sederhana dari kosakata yang telah ia tulis di word wall tersebut. Kemudian manfaatnya apa? Ini untuk memorizing and use new vocabulary and also sentences. Jadi bisa untuk mengingat kosakata baru dan juga melatih untuk menulis
kalimat yang sederhana dengan kosakata baru yang telah ia dapatkan. Kemudian ini juga bukan hanya digunakan untuk pada pembelajaran bahasa Inggris, ini bisa dilakukan di setiap kelas. Makanya seperti saya bilang tadi, ketika kita menjadi wali kelas, ini sangat cocok untuk diterapkan di kelas masing-masing. Kemudian paradigma baru, makna guru. Ya, di sini saya langsung saja paradigma baru tentang makna guru. Jadi guru itu adalah bukan mengajar, tapi mendidik. Bukan orang yang mentransferkan ilmu, tapi orang yang berprofesi sebagai fasilitator ilmu. Bukan mendikte, tapi membimbing. Guru bukan profesi yang stagnan, tapi profesi yang dinamis. Guru bukan menuntut, tapi mengantarkan. Guru bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang yang belajar dari kesalahan. Guru bukan orang yang terbaik, tapi orang yang ingin memberikan yang terbaik. Dan guru bukan yang ingin dikenang, tapi orang yang terkenang. Baik, itu saja presentasi saya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Miss Yuni. Baik, terima kasih Selvi. Mungkin bisa dimatikan share screen-nya. Kita akan mengundang Ibu Sri Wahyuni untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Bu Sri. Terima kasih Bu Yuni. Baik, panjang ya Mbak ya. Ya, Ibu Selvi hilang Iya, ya? Bu. Iya. Iya. Wah, sedang liburan ini ya. Selamat atas kelahiran anaknya. Nggak ada nama PPG-nya kan di nama anaknya kan? Nggak ada, Bu. Nggak ada nama PPG. Siapa tahu untuk mengabadikan momen gitu. Rencananya kemarin kalau laki-laki ada ininya, Bu. Dewantara. Oh, Tapi perempuan. terinspirasi dari KHD ya. Iya. Baik, Bu Selvi, tadi Ibu di Salindianya, menyatakan bahwa tadi ini yang pendidikan itu sekarang kan di pendidikan di Indonesia menggunakan buah pemikiran dari KHD, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, menurut Ibu nih sebagai guru, bagaimana sih mengejawantahkan atau mengimplementasikan Ingarso Sungtulodonya, Ingmadyo Mangunkarsonya, dan Tuturi Handayaninya? Silakan Ibu. Iya, baik. Tentunya kalau Ingarsa, Ingarso, Bu, ya. Iya. Ingarso Sungtulodonya. Sebentar, Bu. Baik. Baik, Ibu. Terkait Ingarsa Sang Tulada, saya pakai bahasa Indonesia. Ingarsa Sang Tulodo ya, Bu ya, kalau bahasa Jawa ya. Ya, guru menjadi role model dalam hal budi pekerti. Nah, tentunya kalau kita melihat prakteknya di sekolah, ini kita bisa melihat dari kegiatan di kelas. Kegiatan di kelas yaitu bagaimana guru memberi salam, mengajarkan untuk berdoa ketika memulai pembelajaran, dan juga dalam konteks keseharian. Nah, tentunya ketika budi pekerti ini ditunjukkan hanya di sekolah, ini akan menjadi bumerang buat guru tersebut. Iya, Ibu permisi, mohon maaf saya mungkin ini latar belakangnya dihilangkan saja, Bu. Jadi supaya Ibu bisa tampil. Oh iya, baik. Supaya enggak hilang. Selfie-nya enggak kelihatan malah. Oh iya. Baik. Saya ini dulu. Ke video dulu. Kemudian
Sudah ini? Sudah, Bu? Sudah kelihatan? Start video. Iya, sudah. Saya ganti tadi. Udah? Udah. Oke, suara saya terdengar, Bu? Ya, terdengar Ibu. Oke, Silahkan. baik. Tentunya tadi saya lanjutkan terkait budi pekerti. Budi pekerti ini tentunya kita sebagai seorang guru tidak hanya menunjukkan budi pekerti ketika kita mengajar di sekolah, tetapi juga dalam bentuk keseharian kita di rumah. Ya. Kemudian Imnadia Mangunkarsa, yaitu guru menunjukkan sikap semangat belajar sepanjang hayat. Nah, tentunya kalau kita melihat ya guru-guru di sekolah itu ada yang sudah umurnya 40 tahun, 50 tahun, tapi terus semangat untuk mengajar. Nah, ini adalah contoh real nyata bagaimana seorang guru itu selalu ingin belajar. Nah, ini adalah contoh mengajarkan kepada anak-anak bahwa peserta didik harus belajar sepanjang hayat. Kadang kan guru itu ada yang sudah berumur 60 tahun masih mengajar. Bahkan ada yang sudah waktunya pensiun masih tetap mengajar. Nah, ini membuktikan bahwa guru itu menunjukkan kepada peserta didik bahwa ilmu itu harus, belajar itu harus sepanjang hayat. Nah, kemudian bagaimana dengan Tutwuri Handayani? Guru ini menunjukkan sikap menuntun ya ketika peserta didik mendapat mungkin tergolong dalam peserta didik yang bermasalah. Nah, maka di sini guru menunjukkan sikap menuntunnya mengarah membimbing untuk mengarah ke yang lebih baik. Begitu, Ibu. Iya. Yang tadi Mbak yang Ingmadio Mangunkarsonya ya, ketika Mbak memberikan contoh bahwa guru sampai usia 50 sampai 60 tahun masih semangat mengajar, ya. Apakah itu memang menunjukkan apa namanya semangat untuk pembelajar sepanjang hayat, Mbak? Karena kan yang namanya kalau kita belajar sepanjang hayat kan, kalau guru itu mengajar, apakah selalu bermakna bahwa guru itu juga belajar? Iya, tentunya. Ketika sebelum mengajarkan ke peserta didik, tentunya kita sebagai guru juga belajar sebelumnya. Nah, makanya saya bilang tadi, ketika seorang guru itu mengajar, maka ada bekal-bekal sebelumnya yang ia siapkan, sehingga ini menjadi contoh nyata dalam kehidupan peserta didik bahwa guru ini juga belajar meskipun seorang guru gitu. Kadang peserta didik itu sudah tahu guru, oh ini guru, kayaknya nggak perlu belajar. Dan ternyata kita seorang guru juga perlu belajar, belajar membuat media belajar, belajar membuat RPP dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin terkait belajar sepanjang hayat seperti itu. Ya, jadi benar ya. Jadi guru ketika dia mengajar harus juga mau berubah ya Mbak ya. Harus juga mau berubah mengikuti perkembangan zaman. Karena seperti tadi Mbak katakan bahwa salah satu yang menjadi buah pemikiran KHD adalah belajar itu harus mengikuti perkembangan zaman. Ya kan? Kemudian Mbak, lagi yang apa namanya? Ini Mbak Selfie ya. Bentar, saya lihat dulu. Saya ada yang lupa-lupa. Oke, oh iya, Mbak, tadi Mbak mengatakan bahwa dengan mengikuti PPG Prajabatan ini belajar hal-hal baru. Nah, ini saya mau bertanya Mbak, hal baru apa sih dan apa namanya pembedanya apa dengan Mbak kan dulu pasti ini ya sekolahnya juga pendidikan ya? Iya, pendidikan bahasa Inggris. Sempat mengajar juga. Sebelum lulus ya Bu, tapi setelah lulus karena saya bahasa Inggris, formasinya waktu itu penuh, jadi saya bukan mengajar. Oh, jadi pembina asrama sekaligus admin di kantornya. Baik. Nah, ketika sudah mengikuti kegiatan PPG Prajabatan ini, apa sih hal baru yang benar-benar apa ya? Kalau tadi kan yang Mbak sampaikan kan hal-hal yang berhubungan dengan IT ya, media pembelajaran dan sebagainya. Selain itu Mbak, apa sih yang Mbak temukan lagi dengan mengikuti kegiatan PPG ini?
Ya, baik Ibu. Suara saya terdengar Kak Bu? Ini jaringan Terdengar saya jelas. putus-putus. Iya, Kalau di terdengar sini. jelas. Oke, baik. Terdengar. Terima kasih Bu. Hal baru ya dalam mengikuti program PPG ini. Tentunya hal baru yang pertama yang saya rasakan dalam mengikuti program PPG ini, kita dituntut untuk bagaimana mengikuti perkembangan zaman. Ya, perkembangan zaman yang pertama, yang dari pelajaran-pelajaran itu kita dituntut untuk bagaimana menjadi guru yang kreatif, bagaimana guru yang harus belajar, selalu terus belajar, bagaimana guru yang memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi itu yang pertama terkait guru. Yang kedua terkait bagaimana program PPG ini, tentunya mungkin Ibu sudah mengetahui bahwa tugasnya itu terlalu banyak, dari topik 1 sampai topik bahkan ada yang sampai topik 9 Ibu. Bahkan ada yang sampai topik 9. Nah, dari setiap topik itu mungkin ada sekitar 7 yang harus di-submission. Ya, itu membentuk saya sebagai secara personal untuk bagaimana sustainability saya secara personal. Tentunya ini juga menjadi tantangan bagi saya, bagaimana dari saya hamil sampai melahirkan itu Bu, sampai menghadapi ujian seperti ini. Menjadi tantangan buat saya tersendiri, bagaimana bisa tetap survive, mengumpulkan tugas dan juga mengikuti perkuliahan yang ada. Gitu Bu. Itu mungkin dua hal baru yang saya dapatkan secara bermakna secara personal. Kalau dari pemikiran KHD Mbak, yang paling mengena menurut Mbak itu apa? Dari sisi merasakan kita sebagai seorang pengajar, kita sebagai seorang guru. Baik Ibu, terima kasih. Kalau dari pemikiran KHD, yang paling saya berkesan itu adalah sistem AMONG. Jadi sistem AMONG itu bagaimana seorang guru bukan hanya mengajar, tapi juga membimbing. Banyak fenomena ketika di lapangan, Ibu, ketika sudah mengajar, ketika peserta didik mendapatkan masalah, mungkin beda-bedakan peserta didik yang bermasalah sama yang tidak. Padahal sebenarnya peserta didik yang bermasalah ini adalah menjadi peluang buat kita untuk menerapkan sistem AMONG dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tapi saya yakin ibu guru yang bahkan ketika saya sekolah dulu, guru itu sudah terkonsep dalam dirinya bahwa dia harus membimbing peserta didik. Dan itu saya rasakan ketika saya SMA. Ketika saya SMA, karena sekolah saya terpencil, jadi guru saya benar-benar membimbing saya. Dan itu saya terinspirasi dari guru saya. Dan selanjutnya ketika saya belajar mata kuliah filosofi pendidikan ini, oh ternyata guru saya menerapkan itu, sistem AMONG itu pada saya. Dan sistem AMONG itu saya akan terapkan ketika mengajar nanti. Tentunya rasa sosial emosional antara guru dan peserta didik itu lebih dekat lagi. Seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih Mbak Selvi. Baik, Ibu Yuni. Dipersilakan, Ibu. Ya, oke, baik. Terima kasih, Bu Sri. Ya. Selvi, apa kamu tahu tentang refleksi yang harus dilakukan guru di kelas? Refleksi yang harus dilakukan guru. Nah, kalau ini kan pembelajaran sebagai mahasiswa ya. Apa yang refleksi yang harus dilakukan guru di kelas? Refleksi yang harus dilakukan guru di dalam kelas tentunya apakah terkait capaian pembelajaran. Apakah capaian pembelajaran pada hari tersebut telah tercapai atau belum? Kemudian berbagai permasalahan di kelas, contoh misalnya permasalahan peserta didik. Contoh misalnya peserta didik yang tidak ingin
mendengarkan, yang tidak ingin berkelompok. Nah, itu adalah perlu direfleksikan setiap hari bagaimana sikap atau perilaku peserta didik yang ditunjukkan ketika di kelas. Selain itu juga yang paling penting adalah refleksi terkait bagaimana mengajar, bagaimana kita mengajar. Nah, itulah pada saat praktek mengajar kemarin, saya selalu memberikan link refleksi pembelajaran kepada peserta didik, agar peserta didik menilai secara personal kepada saya bagaimana cara saya mengajar, kemudian apa yang telah dipelajari hari ini, apa yang ingin dipelajari selanjutnya, kemudian juga bagaimana saya selanjutnya. Seperti itu. Jadi saya berusaha memberikan ruang kepada peserta didik untuk memberikan komentar kepada saya terkait refleksi cara mengajar saya di kelas. Jadi kemudian pada pertemuan selanjutnya saya akan membaca refleksi-refleksi yang telah diberikan peserta didik tersebut. Kemudian saya mengevaluasi diri saya, apa yang perlu diperbaiki, kemudian diterapkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, begitu Miss. Oke, ya, thank you Selfie. It's crowded. Ya, oke. Ya sebenarnya kalau refleksi guru tuh banyak ya yang harus dilakukan di kelas ya. Berarti refleksinya itu dilakukannya harian atau per apa? Kalau kemarin selfie harian Miss, jadi karena basisnya link Google Form, jadi langsung di-share linknya, tanggal pertemuannya dimasukkan, jadi setiap kali ngajar, setiap kali pertemuan. Sebaiknya refleksi kecil-kecil itu saya sering mengistilahkannya sebagai refleksi kecil gitu ya. Jadi di akhir pembelajaran kecil aja, nggak usah banyak pertanyaannya juga gitu, nggak usah jawabannya nggak usah yang rumit-rumit gitu ya. Mereka sudah paham, mereka belum paham apa gitu kan. Mereka ingin tahu tentang apa lebih lanjut. Apakah di dalam refleksi pembelajaran yang Selfie sudah lakukan di kelas kemarin, Selfie sudah memasukkan tentang perasaan mereka? Iya, Miss. Ada pertanyaan bagaimana perasaanmu ketika mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Di situ Selfie simpan ada 3 kriteria: senang, kurang senang, tidak senang. Terus di bawahnya dituliskan alasannya kenapa. Oke. Ya, memang kadang-kadang kita ini ya ignore gitu ya, abai gitu ya dengan itu gitu. Padahal ternyata sebenarnya anak-anak tuh ya pengen aja gitu, mereka juga guru penting untuk tahu perasaan siswa pada saat itu gitu ya. Oke. Kita masih punya waktu ya Bu? Kita sampai jam masih Ibu, masih sampai pukul 15.30. Masih lama, baiklah. Iya. Oke. Selfie. Baik, pertanyaan lain. Selfie, apa yang kamu tahu tentang konstruktivisme? Pembelajaran konstruktivisme. Yang saya ketahui tentang pembelajaran konstruktivisme itu adalah bagaimana seorang guru mengkonstruk atau membuat perubahan dari model sebelumnya dimodifikasi menjadi hal yang baru. Contoh misalnya mungkin ketika dulu kita belajar tentang metode ceramah. Nah, sekarang kita konstruktivisme kan metode ceramah itu dengan metode video animasi. Kemudian kita ceramah juga, maksudnya berbicara juga, tapi yang lebih singkat. Kemudian kita buat yang lebih menarik. Contoh misalnya menggunakan video, melalui rekaman audio podcast yang lebih singkat. Nah, itu adalah salah satu contoh konstruktivisme dalam pembelajaran. Kan Sylvie ngajarnya bahasa Inggris ya. Nanti pengajarnya akan bahasa Inggris. Apa yang menjadi ciri pembelajaran bahasa Inggris di kurikulum Merdeka ini? Ciri pembelajaran bahasa Inggris ini yang
saya alami selama ini adalah mengerti bahasa secara sederhana. Setidaknya memahami teks secara sederhana. Maksudnya adalah ketika peserta didik menemukan misalnya teks bahasa Inggris, setidaknya dia tahu, oh ini harus diapakan, oh ini perintahnya ngapain, seperti itu, Miss. Jadi yang saya praktekkan ke dalam kelas mengajar saya, peserta didik tidak perlu, bukan tidak perlu, belum waktunya untuk translate secara keseluruhan teks itu, tapi setidaknya dia tahu instruksinya apa, teks ini mau diapain. Itu, Miss. Iya, sebenarnya ini belum menjawab ininya ya, atau saya yang salah pertanyaan kayaknya nih, makanya jawabannya jadi terlalu umum nih kayaknya pertanyaan saya. Pertanyaan saya ganti aja. Apa model pembelajaran atau pendekatan yang menjadi ciri khas pembelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Nah, saya baru ingat itu bahasa Indonesia tuh sama dengan bahasa Inggris tuh, modelnya sama. Jadi bahasa Indonesia bahasa Inggris sama. Jadi kalau bahasa Inggris dia ini, bahasa Indonesia dia, tapi sebenarnya sama. Cuman yang satu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang satu masih pakai nama pakai bahasa Inggris. Nah, ingat nggak Selfie? Itu apa ya? Yang pendekatan yang khas bahasa gitu. Dia nggak akan dipakai. Nama itu tidak akan dipakai oleh IPA, oleh IPS itu nggak akan dipakai. Ada tahu nggak sih? Gimana, Bu? Pendekatan apa ya, Miss? Yang selama ini yang Selfie lakukan yaitu dalam bahasa dia literasi, kemampuan literasi. Nah, kalau literasi numerasi secara umum kan sebenarnya sama ya di semua mapel, matematika, olahraga itu ada literasi, ada numerasi loh. Semua ada. Bahasa Inggris ada literasi, ada numerasi. Nanti Sylvie belajar lagi deh tentang itu. Baca lagi kurikulum dokumen kelengkapan dari kementerian yang dia ada surat keputusan pokoknya tentang kurikulum itu baca. Nanti kan ada tuh capaian fase 1, fase 2, pembelajaran bahasa Inggris, fase 1, fase 2 dan seterusnya tuh apa capaiannya, apa pendekatan atau metode pembelajaran yang disarankan oleh kurikulum itu ada. Dan itu harus dibaca. Jadi nggak boleh hanya membaca buku paket. Buku paket itu adalah hasil penerjemahan seseorang terhadap kurikulum. Makanya di penerbit-penerbit itu juga mereka punya banyak versi buku paket. Gitu kan ya? Walaupun kelasnya sama, SMA kelas 2. Sama nih penerbitnya, Uni Publishing gitu. Tapi akhirnya saya bikinnya tuh ada beberapa versi. Karena saya mau yang satu pakai pendekatan ini, yang satu pakai kayak gitu. Tapi itu kan hasil penerjemahan, tapi intinya itu ada di kurikulum, di dokumennya itu yang pokoknya tentang capaian-capaiannya itu gitu ya. Jadi itu yang harus betul-betul dibaca. Nanti ketika Selfie menjadi guru, apapun nama kurikulumnya, siapapun menteri dan presidennya, kita tidak mau pusing dengan itu. Yang kita wajib adalah baca lagi kurikulumnya. Ya, jadi setelah itu baru kita cocokkan dengan yang kata orang, ini begini. Cross check kurikulum benar enggak? Apalagi buku paket itu kan saya sendiri pernah menemukan buku paketnya itu. Jadi di kurikulum itu Kurtilas ya, yang Kurtilas itu dia hanya meminta dua macam topik. Di bukunya itu ada disediakan 4.
Gitu. Nah, itu kalau guru tidak tahu bahwa sebenarnya yang diwajibkan itu hanya 2, pasti guru akan ngikut yang 4 dan itu jadi beban tambahan gitu. Gitu ya. Jadi kenapa? Bukan saya anti buku paket. Buku paket itu akan sangat membantu, tapi ibaratnya kita harus tahu dulu nih, relnya apa? Rel kita apa? Gitu ya. Jadi wajib banget adalah baca kurikulumnya lagi. Mau apapun nama kurikulumnya. 5 tahun lagi pasti akan ganti. Paling lambat 10 tahun pasti akan ganti. Nggak ada kurikulum yang dipakai terus, dan itu jelek. Kalau kurikulum yang dipakai terus itu jelek. Karena kurikulum itu harus berubah. Karena zaman berubah. Dan guru-guru harus siap itu. Jadi jangan, aduh berubah lagi. Bukan masalah ganti menteri, ganti kurikulum. Masalahnya kurikulum itu memang harus berubah. 5 tahun sekali harus ditinjau. Teknologi udah berkembang, kurikulumnya masih sama, ketinggalan. Nah, itu. Nanti kurikulum yang akan datang, yang berubah ini, perubahannya pasti akan jauh lebih besar. Karena perkembangan AI luar biasa, dan itu akan berpengaruh terhadap pembelajaran. Artinya studentnya harus bisa apa, supaya nggak ketinggalan. Nah, gitu kan ya. Itu guru tugasnya harus. Oke, Selfie? Baik, Miss. Terima kasih. Oke, gitu aja. Nggak apa-apa. Nanti belajar lagi, jangan lupa tagihannya dari saya, jadi utangnya Selfie ke saya, dan ke Bu Sri adalah itu tadi. Tetap belajar, baca lagi kurikulumnya. Ya, siap, Miss. Terima kasih. Yuk, oke. Gimana ini, Bu? Apakah? Panggil siapa? Miss Ahya? Oh iya, Miss Asya. Oke. Asya. Terima kasih Ibu Sri Wulandari. Sebelumnya salam kenal, dan Miss Yuni terima kasih. Saya izin keluar ya, Miss, dan Ibu Sri Wulandari. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri ngajar di mana? Dalam, saya di SMP, Bu, SMP 47 Samarinda. Acia. Siap-siap. Iya, sudah boleh. Asep. Oke, terima kasih. Semangat. Sangat-sangat. Mbak Dia Ramawati. Mbak Dia. Oke, Vin, hadir, Vin. Iya. Ya Allah. Sorry ya, lama banget ya. Enggak apa-apa, Vin. Iya. Oke, Oke. makasih. Vin, kamu Mbak ngapain Rita. aja? Kenapa lama betul? Saya malah